Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 73, sesi Kamis 2 dengan anggotanya saya Puspa Rahmati Widya di grup dengan NPM 2303010124. Saya Nadia Devina Aulia Putri dengan nomor NPM 230 320 10 130. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana running software Anylogic Discrete dan juga software Pensim. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang running software menggunakan Anylogic Discrete untuk penyelesaian permasalahan di PT Tahu Makmur. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang data yang telah kami peroleh. Untuk data yang kami peroleh ini, satuannya adalah menit, yang dimana dalam produksi tahu itu terdapat 6 stasiun kerja. Itu yang pertama adalah penimbangan, pencucian dan perendaman, lalu penggilingan kedelai, perebusan kedelai, penyaringan dan pemberian cuka, serta pencetakan tahu. Nah, di sini merupakan data-data yang kami hasilkan dalam satuan menit. Untuk yang di sini udah terkonversi menjadi satuannya itu adalah detik. Lalu kita akan masuk ke running untuk Anylogic-nya. Nah, di sini sudah terbuka software dari Anylogic-nya. Yang pertama adalah kita harus klik model, terus berikan namanya. Namanya kita buat jadi Google. Oke, kita di sini untuk letakkan location-nya, ini aku cari di hmm, sini. Select folder, lalu finish. Nah, apabila sudah terdapat tampilan seperti ini, kita klik di project, lalu kita klik di simulation main. Di sini kita eh, isikan yang ini di skip. Terus stopnya ini kita pakai stop at specific date. Terus ini kita buat menjadi 1 hari aja, ini di bulan 5. Dan di perusahaan tahu itu dia kerjanya dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Oke, di bulan 5. Nah, di stop time-nya ini akan muncul angka 28800. Apabila sudah seperti ini, kita next ke palet. Di main, ini dihapus saja. Di palet itu kita gerakan yang agen. Pertama kita buat agen tahu. Oke, ini di next aja. Untuk tahu kita buat yang animasinya menjadi ini, box kuning aja. Oke, tunggu sebentar. Nah, apabila sudah ada tampilan ini, sheet di tahu, ini kita dihapus saja. Lalu kita drag lagi agent tab-nya, itu kita namakan operator. Di next, kita buat yang worker, 2% aja. Kayak finish. Ini juga di exit. Nah, dari mulai dari sini kita mulai membuatkan model dari tata letak untuk proses pembuatan tahunya. Jadi pertama, kita itu membutuhkan schedule. Schedule ini kita ganti jadi istirahat. Oke, di sini kita klik tanda panah. Nah, karena perusahaan tersebut itu mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, jadi kita klik yang di Saturday, yang di Sunday-nya kita nggak usah klik karena di hari Minggu perusahaannya itu libur. Untuk startnya itu jam 8 dan diakhiri di jam 4 sore. Oke, ini udah 4 PM dan ini 8 IM. Oke, ini sudah. Lalu kita gerakan lagi yang di search. Dan di search ini adalah bahan baku kedatangan bahan baku. Di penamaan untuk di analogi ini tidak bisa menggunakan spasi, maka kita menggunakan underscore. Lalu kita tambahkan pula time time Mr. Start, di mana ini menandakan bahwa proses itu sudah dimulai. Oke, mulai. Kita rapikan. Gini juga bisa.
Kita rapikan. Waktu mulainya di sini aja. Oke, yang kedua itu kita membutuhkan eh, ini servis. Mana untuk yang pertama itu adalah penimbangan, penimbangan. Lalu kita dragin lagi yang servis lagi, yang yang kedua itu adalah pencucian. Ini itu adalah yang kedua itu pencucian dan perendaman. Cuma untuk penulisannya itu kepanjangan, jadinya kita tuliskan aja pencucian aja nggak apa. Lalu kita tambahkan lagi servis. Kita beri nama sebagai penggilingan bahan baku. Lalu kita drag lagi di servis itu adalah servis itu sudah setelah penggilingan ada perebusan. Perebusan. Lalu kita drag lagi servis. Setelah perebusan itu ada penyaringan dan pemberian cuka. Kita beri nama penyaringan saja. Lalu kita drag lagi di servisnya. Setelah penyaringan dan pemberian cuka itu ada pencetakan. Setelah itu kita masukkan measure N. Ini menunjukkan waktu total. Keseluruhan waktu yang diperlukan dalam pemrosesan. Lalu kita masukkan itu SIM. Ini menuju gudang. Nah, seperti ini kita bisa masukkan untuk research pool. Ini kita beri operator satu. Operator satu. Ini kita taruh bawahnya aja. Lalu ini bisa kita copy paste. Dengan otomatis namanya akan menjadi operator 2. Lalu di sini ada operator 3 untuk stasiun kerja ketiga. Lalu di sini ada operator yang keempat untuk stasiun kerja yang keempat atau perebusan. Lalu ada operator kelima untuk penyaringan dan ada operator keenam. Setelah kita membuat ini, kita akan membuat ilustrasi uh, dalam tahapan pengerjaannya. Yang pertama itu kita masuk ke dalam space markup. Pertama kita masukkan rectangle node ini tinggal diklik dua, terus di dalam sheetnya kita klikkan sekali aja. Nah ini kita sesuaikan untuk panjangnya. Kita beri nama antri penimbangan. Lalu kita ambil point node ini didragkan, ini diperbesar dikit, disesuaikan. Terus di sini kita namakan stasiun penimbangan. Lalu kita ambil lagi rectangle node, diklikkan sekali di sini. Lalu kita sesuaikan saja. Di sini kita namakan tempat operator 1. Nah, ini bisa kita copy. Kita blok dulu. Di sini kita Ctrl C, di paste aja, terus disesuaikan. Paste. Pastikan ini ada 6 ya teman-teman. 1, 2, 3. Nah, di sini kita tinggal sesuaikan untuk namanya. Yang pertama yang di antri yang ini antri pencucian. Di sini juga kita buatkan tempat operator 2. Sini untuk di stasiunnya kita buat pencucian. Sini juga pengiriman. Di sini stasiun pengiriman.
Di sini ada perebusan. Kita sesuaikan semuanya. Sini lalu ada penyaringan. Timbangan. Timbangan. Sorry, ini pencetakan maksudnya. Pencetakan. Jadi jangan salah masukin ya. Cetakan. Oke. Setelah seperti ini, kita bisa di 3D object. Itu kita masukkan seperti ini. Ini kita pakai alatnya yang kira-kira bisa digunakan, kayak misalnya penimbangan. Itu ada alatnya, sebenarnya ember, cuma karena mungkin di sini nggak ada ember, jadinya kita pakai tank aja. Terus ini di delete, ada tank, masukkan ke sini, penggilingan, tebusan masuk sini. Oke, image untuk pencetakannya. Lalu di penyaringan itu kita bisa pakai penyaringan dan pemberian cuka, kita pakai botol aja karena botol cuka. Ya, apabila sudah seperti ini, kita sesuaikan untuk pengaturannya. Yang pertama di sini, oh, sebentar. Ini kita bisa masukkan yang masuk ke presentation, terus di 3D object ini diterapin aja. Terus kita juga butuh di analisis itu histogram. Oke, setelah seperti ini kita untuk yang ini itu ditambahkan operator 1. Lalu kita pencet maksimum QA capacity-nya. Lalu untuk delete-nya ini kita membutuhkan software lain yaitu yang bernamakan EasyFit. Nah, kita udah masuk di EasyFit-nya. Yang pertama, langkah awal adalah untuk memasukkan data yang sudah kita konversikan menjadi second ke dalam EasyFit. Nah, seperti ini. Yang untuk yang di A ini adalah proses yang pertama, yaitu penimbangan. Kita select aja, terus analisis, fit distribution, terus ini kita pilih discrete, lalu pencet OK. Begitu juga untuk data-data yang selanjutnya. Seperti ini. Script OK. Nah, untuk pembuatan ini, kita bisa ambil dari Goodness of Fit, yang dimana kita lihat dari Kolmogorov Smirnov-nya. Ini untuk di rank 1 itu ada Poison. Ya. Nah, di sini, untuk di langkah awal pertama itu ada distribusi geometri, yang kedua itu terdapat geometri juga, yang ketiga itu juga Poison, yang keempat itu geometrik, dan yang kelima itu ada geometrik, dan yang keenam itu ada Poison juga. Nah, kita kan memerlukan yang pertama, yang geometrik berarti kita masukkan nilai P-nya nanti di sini. Begitu juga untuk yang ke, langkah awal sampai langkah yang ketiga. Kita kembali ke AnyLogic. Oke, di AnyLogic ini kita hapuskan. Lalu kita select yang ini. Nah, dihapus. Terus ini kita pencet ini. Choose probabilistic. Di sini yang pertama tadi kan dapatnya geometri. Kita pencet geometri.
Lalu untuk nilai P kita isi dengan nilai yang kita dapat dari isi fit itu. Iya. Oke, nilai di geometrinya itu kan tadi 0,00292. Pencet OK. Terus yang agent locationnya itu kita pilih antri. Antri untuk penimbangan. Lalu di sini itu ada stasiun penimbangan. Lalu jangan lupa ini di tahu kepada advance. Oke, apabila sudah seperti ini berarti sudah cukup. Lalu kita perlu ini baku datang. Itu arrival rate-nya kita buat 50 per rute-nya. Lalu kita select ini ada sebagai tahu. Oke, terus di waktu mulai sudah seperti ini. Yang penting ini agent type-nya itu tahu. Lalu kita masuk ke operator. Di operator itu kita research type-nya itu buat jadi static. Agentnya ini jadi operator. Location-nya itu ada di stasiun penimbangan. Oh, maksudnya di tempat operator satu. Ini yang downtime block-nya kita buat jadi resetable properties. Break-nya kita centang, lalu kita masukkan waktu istirahat. Dan ini pastikan yang di unit type-nya itu operator. Kita samakan juga di operator yang kedua. Static, ini jadi operator. Location-nya itu tempat operator 2. Downtime block-nya masuk resetable, break dicentang, lalu masukkan istirahat. Lanjut ke operator yang ketiga, itu kita buat static, agennya operator. Sama seperti operator 1, 2, dan yang lainnya itu sama. Operator 3, berarti centang. Nih, unit type-nya juga sudah operator. Nah, setelah itu kita lanjut untuk penyelesaian pengaturan di properties ini. Lalu yang kedua, yang tadi kan penimbangan udah. Lalu yang ini, kedua, maksimum. Terus untuk yang kedua, itu kita dapatkan geometri. Hapus dulu, baru pencet ini, geometri. Kita masukkan nilai dari P-nya itu 0,25122. Oke. Terus agen location-nya kita buat antri pencucian. Terus di sini ada stasiun pencucian.
Hmm, ya ini yang agent type-nya jangan lupa diubah menjadi tahu. Terus di penggilingan kita masukkan menjadi operator 3. Terus ininya diubah. Kita dapat tadi yang ketiga itu adalah poison. Poison dengan lambdanya sebesar 1200. Ini antri buat penggilingan. Lalu di sini ada stasiun penggilingan. Jangan lupa agent type-nya. Lalu di perebusan, kita ini operator keempat. Terus ini juga dihapus karena tadi itu dapatnya geometri. Di geometri kita isikan nilai P-nya itu sebesar 0,00287. Lalu di sini tambahkan antri dari perebusan. Lalu di sini ada stasiun perebusan. Sudah. Lalu di penyaringan, ini operator 5. Terus di sini dihapus, jadi dimasukkan geometri sebesar 0,00103. Di sini ada antrian buat penyaringan, lalu ada stasiun penyaringan. Di pencetakan, ini kita masuk operator 6. Ini dihapus karena tadi kita dapatnya poison. Di lambdanya kita isikan sebesar 780. Agent location-nya itu ada di antri pencetakan dan di stasiun pencetakan. Oke, yang bagian ini udah. Lalu ke time measure end, ini time measure blocknya itu pakai waktu mulai, lalu di dataset capacity-nya buat 9.999. Sudah ini selesai. Lalu kita eh, buatkan chart-nya. Ini adalah waktu total dalam proses. Nah, di titel yang ini tuh nggak apa-apa kalau misalnya kita pakai spasi. Waktu total dalam proses. Di rumusan untuk histogramnya itu kita buat jadi waktu total dot distribution. Ini untuk nama waktunya ini harus disamakan sama waktu total yang ini ya. Nah, setelah seperti ini, kita mulai running aja. Nah, di sini. Kita mulai running aja. Kita pencet yang ini. Nah, cara untuk menganalisisnya yaitu apabila dari bahan baku datang itu ada 345. Di dalam prosesnya penimbangan yaitu ada sebanyak 345 unit yang masuk dan yang keluar dari proses penimbangan ini ada 329 yang dimana berarti ada 16 unit yang stop di antriannya. Lalu untuk operatornya sendiri memiliki tingkat utilitas sebesar 26% yang dimana artinya untuk idenya sendiri berarti ada 74%. Untuk di pencucian ini terdapat eh, 329 yang masuk dan ada 328 yang keluar dari pencucian yang dimana di sini ada satu unit yang sedang diproses dan untuk operator 2 ini memiliki 65% untuk tingkat utilitasnya dan untuk idenya itu ada di 35%. Begitu terus untuk cara pembacaannya dan untuk di akhirnya atau di proses akhirnya output akhirnya itu didapatkan sebanyak 318 tahu yang dimasukkan ke dalam gudang. Nah, untuk yang ini itu bisa di copy lalu kita masukkan ke dalam Excel. Nah, apa di sheet yang baru aja. Yang diperlukan di dalam ini adalah cuma PDF, yang CFD-nya nggak usah, CDF-nya nggak usah. Lalu kita eh, copy lagi yang di ini, waktu total. Ini kita copy aja, ini pencet copy, lalu kita next ke Excel. Dan kita masukkan ke dalam sini. Untuk yang di time measure end, itu kita ambilkan di PDF juga. Tinggal di paste.
Untuk cara bacanya, itu dari detik 718 hingga ke detik 4025 itu memprosesnya sebanyak 3%. Nah, 3% ini berarti terdapat satu unit. Dan untuk selanjutnya itu ada di detik 4025 sampai ke detik 7332 atau bisa digenapin menjadi 7333 itu diprosesnya sebanyak 9%, yang dimana 9% ini itu sebanyak 3 unit. Untuk yang di PDF time measure end ini menunjukkan, ini kita zoom. Oke, ini ada 318. 318 ini menunjukkan bahwa nilai dari tahu yang selesai untuk diprosesnya itu ada 318. Ini bisa dilihat di hasil runningnya tadi. 318. Ini kita bisa lihat di tahu yang menuju menuju gudang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Devina Aulia Putri dengan nomor NPM 23130 dari kelompok 73 untuk laboratorium sistem komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem dinamis, di mana saya akan membuat sistem dinamis berupa causal diagram dan juga stock flow diagram. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan software Vensim dan dengan studi kasus yakni dilakukan di PT Tahu Muncul. Saya sebelumnya saya sudah menggunakan PDH, di sini dapat dilihat. Selanjutnya, saya akan langsung saja ke softwarenya. Untuk initial time kita isi 2021. Lalu untuk final time-nya kita isi 2030 karena saya ingin 10 tahun ke depan. Untuk unit komponen kita isi berapa? Dan kita ikuti. Tools yang akan kita gunakan pada running kali ini yakni variabel. Kita isi ketersediaan stok tahu. Di sini kita isi tahu hasil produksi dan tahu basi. Di sini kita isi jumlah maksimal produksi, lalu dipengaruhi juga oleh persentase keberhasilan. Di sini ada persentase tahu basi, dipengaruhi oleh persentase tahu basi. Lalu di sini ada permintaan pelanggan. Permintaan pelanggan ini dipengaruhi oleh rasio permintaan tahunan dan juga jumlah permintaan. Lalu untuk jumlah permintaan ini dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dan penurunan. Lalu untuk peningkatan permintaan ini dipengaruhi oleh persentase peningkatan. Lalu untuk penurunan permintaan ini dipengaruhi oleh persentase penurunan permintaan. Ini sistem yang sudah kita buat, tapi ini berlaku pada sistem real atau berlaku pada sistem secara nyata di PT Tahu Muncul. Maka dari itu saya ingin membuat suatu pembaruan atau perbaikan di mana saya akan menambahkan tahu gagal produksi. Karena belum ada variabel tahu gagal produksi, dan kita tambahkan persentase tahu gagal produksi akibat keunggulan. Di mana kami dapat membentuk satu bentaran. Setelah terjadi sistem seperti ini, kita lanjutkan dengan menggunakan tools arrow untuk menghubungkan antar variabel. Ini kita klik jumlah maksimal produksi ke tahu hasil produksi, persentase keberhasilan ke tahu hasil produksi, lalu dari tahu hasil produksi ke ketersediaan stok, dari ketersediaan stok ke tahu basi, lalu dari tahu basi juga kita kembali ke ketersediaan stok, dari persentase ke tahu basi. Lalu untuk rasio, selanjutnya dari rasio permintaan ke permintaan pelanggan. Dari permintaan pelanggan ke ketersediaan stok. Lalu jumlah permintaan ke permintaan pelanggan.
dari jumlah permintaan ke peningkatan permintaan, dari peningkatan permintaan juga ke jumlah permintaan, lalu kita hubungkan dari jumlah permintaan ke penurunan dan sebaliknya. Ini kita bisa adjust. Nah, lalu ada persentase peningkatan ke peningkatan permintaan dan persentase penurunan ke penurunan permintaan. Nah, setelah sistemnya jadi seperti ini sistem sebelum perbaikan. Lalu untuk sistem setelah perbaikan, kita akan hubungkan dari ketersediaan stok tahu ke tahu gagal dan tahu gagal ke ketersediaan stok. Lalu persentase ke tahu gagal produksi. Selanjutnya, setelah terjadi sistem seperti ini, kita bisa beri tanda ya pada setiap anak panahnya. Yang pertama kita beri tanda pada jumlah produksi maksimal atau jumlah maksimal produksi. Kita klik ujung panah lalu kita beri tanda plus. Kenapa? Karena jika jumlah maksimal produksi semakin tinggi, maka tahu hasil produksi juga akan meningkat. Sama halnya dengan persentase keberhasilan. Lalu dari tahu hasil produksi ke ketersediaan produk atau ketersediaan stok, ini kita beri tanda plus juga. Lalu rasio permintaan ke permintaan pelanggan, ini kita beri tanda plus pula. Lalu dari permintaan pelanggan ke ketersediaan stok, ini kita beri tanda negatif. Kenapa? Karena ini bertolak belakang. Jika permintaan pelanggannya rendah, maka ketersediaan stok akan membludak. Jika ketersediaan stok menipis dan permintaan pelanggannya meningkat, maka hal tersebut juga mengakibatkan tidak adanya stok atau kehabisan stok. Lalu selanjutnya dari ketersediaan stok tahu ke tahu basi ini kita beri positif. Lalu dari persentase tahu basi ke tahu basi ini positif juga. Sedangkan dari tahu basi ke ketersediaan ini kita beri negatif. Selanjutnya jumlah permintaan ke peningkatan permintaan ini positif. Jumlah permintaan ke permintaan pelanggan, ini juga positif. Lalu jumlah permintaan ke penurunan permintaan, ini positif. Lalu dari peningkatan permintaan ke jumlah permintaan ini juga positif. Sedangkan untuk penurunan permintaan ke jumlah permintaan ini kita beri negatif karena bertolak belakang. Untuk persentase penurunan ke penurunan permintaan ini kita beri positif. Dan untuk persentase permintaan ke peningkatan permintaan kita beri positif. Lalu untuk setelah perbaikannya, untuk tahu gagal produksi ini kita beri positif dari ketersediaan produksi ke ketersediaan stok tahu. Lalu untuk tahu gagal produksi ke ketersediaan stok tahu kita beri negatif. Lalu untuk persentase tahu keabulan ke tahu gagal produksi ini kita beri positif. Setelah seluruh sistemnya terpenuhi, kita klik ketersediaan produk atau ketersediaan stok dan kita klik cost history. Kita klik nol aja ya. Nah, di sini dapat kita ketahui sudah terpaparkan eh, apa saja yang mempengaruhi ketersediaan stok tahu. Di sini ada permintaan pelanggan yang mencabang ke jumlah permintaan dan rasio permintaan tahunan, lalu ada tahu basi yang bercabang ke ketersediaan stok tahu dan persentase, tahu gagal produksi bercabang ke tahu gagal keunggulan, tahu hasil produksi ke jumlah maksimal dan persentase keberhasilan. Jika selesai, maka kita akan langsung lanjut ke running stock flow diagram. Kita klik new model. Ini kalian bisa save, seperti saya mau save saja. Nah, untuk stock flow diagram ini, untuk initial time-nya sama seperti sebelumnya, kita isi 2021, dan untuk final time-nya kita isi 2030. Untuk unit for time, kita beri year, dan klik OK. Kalau causal diagram sebelumnya, kita menggunakan tools variable pada stock flow diagram ini kita menggunakan level. Kita isi ketersediaan stok tahu. Kalau tidak, kita isi jumlah permintaan terlebih dahulu. Dan yang di bawahnya kita isi ketersediaan. Nah, ini kita bisa adjust, teman-teman. Wah, karena ketersediaan stok tahunya ini akan saya isi 3 variabel nantinya.
maka saya akan lebih membesarkan yang bagian bawah. Setelah terbentuk seperti ini, kita klik rate. Dari luar ke dalam, ini kita isi variabel yang mempengaruhinya, yakni ada peningkatan permintaan. Lalu untuk dari dalam keluar, ini kita isi em, penurunan permintaan. Selanjutnya, dari ketersediaan stok tahu, selanjutnya kita ke ketersediaan stok tahu. Di sini kita isi tahu hasil produksi. Lalu dari dalam keluar, ini kita isi permintaan pelanggan. Lalu kita tambah lagi, ini tahu basi. Nah, ini karena saya menggunakan tiga variabel, di mana untuk tahu gagalnya belum ada pada sistem secara real, maka saya melakukan perbaikan. Saya tambahkan tahu gagal di sini. Jika sudah seperti ini, kita klik variabel. Di sebelah sini kita akan isi persentase peningkatan. Kita isi persentase peningkatan. Lalu kita isi di sini persentase penurunan. Lalu selanjutnya di sebelah kiri sini kita isi jumlah maksimal produksi. Lalu di bagian bawah sini kita isi persentase keberhasilan. Nah, di sini kita isi persentase permintaan. Kita isi tahu gagal terlebih dahulu, persentase tahu gagal. Di sini persentase tahu basi. Dan di sini rasio permintaan. Setelah semuanya sudah diisi variabelnya, kita akan ke arrow. Sama seperti kalau diagram sebelumnya, kita akan menghubungkan antar variabelnya. Dari persentase permintaan atau persentase peningkatan ke peningkatan permintaan. Lalu kita hubungkan dari jumlah permintaan ke peningkatan permintaan. Dan jumlah permintaan ke penurunan permintaan. Lalu persentase ke penurunan permintaan. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut ke ketersediaan stok tahu. Untuk jumlah hasil produksi, ini bisa kita sambungkan ke hasil produksi dan persentase keberhasilan ke tahu hasil produksi pula. Lalu untuk ketersediaan stok tahu, kita sambungkan ke tahu basi. Nah, dan ke tahu gagal. Nah, untuk permintaan pelanggan ini tidak kita sambungkan ke ketersediaan stok tahu, melainkan kita sambungkan ke jumlah permintaan. Setelah seperti ini, selanjutnya rasio permintaan tahunan ke permintaan pelanggan. Persentase tahu basi ke tahu basi, dan persentase tahu gagal ke tahu gagal. Setelah semua kita sambungkan seperti ini, lalu kita klik equation. Nah, jika belum melakukan equation atau belum memasukkan nilai equationnya, kita bisa, maka tampilannya akan seperti ini, berwarna hitam. Jika sudah dimasukkan, nanti akan berubah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memasukkan pada bagian jumlah permintaan terlebih dahulu. Ini untuk equationnya kita isi sudah seperti ini, peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Untuk unitnya kita isi unit. Untuk initial value-nya kita beri 5.000 karena saya maunya 5.000 atau PT tahu munculnya ini mau 5.000. Nah, sudah seperti ini tampilannya. Lalu selanjutnya kita ke peningkatan permintaan. Peningkatan permintaan ini diisi unitnya yakni unit per year. Equation-nya kita isi jumlah permintaan dikalikan dengan persentase peningkatan. Kita klik OK. Nah, jika sudah, kita ke persentase peningkatan. Ini kita isi untuk unitnya fraction. Jika di sini persentase, maka untuk unitnya kita menggunakan fraction. Untuk equation-nya kita isi 0,26. Kenapa 0,26? Karena persentasenya yakni 0,16.
Lalu kenapa kita di sini tulisnya 0,26 tidak 0,16? Karena yang satu 0,1-nya ini nanti akan kita gunakan untuk penurunan, persentase penurunan permintaan. Nah, sudah. Lalu selanjutnya kita ke persentase penurunan. Nah, di sini kita isi equation-nya 0,1. Dan untuk unitnya kita isi sama seperti sebelumnya, fraction per year. Untuk penurunan permintaan, ini kita isi unit per year untuk unitnya. Lalu untuk equation-nya kita isi ini, jumlah permintaan kita kali dengan persentase penurunan. Kita klik OK. Setelah yang atas ini selesai, selanjutnya kita akan ke ketersediaan stok tahu. Kita klik. Nah, untuk equation-nya sudah terisi seperti ini, yang ada di variabel. Lalu untuk initial value-nya kita isi 3.000 dari studi kasusnya. Lalu untuk unitnya kita isi unit saja, karena type level ini menggunakan unit, lalu kita klik OK. Lalu kita ke tahu hasil produksi. Di sini equation-nya kita isi jumlah maksimal produksi dikali persentase. Kita klik no saja. Lalu kita isi dikali dengan persentase keberhasilan. Lalu untuk unitnya ini kita isi unit per. Kita klik OK. Lalu untuk jumlah maksimal produksi, kita isi di sini 10.000. Karena pada studi kasus menginginkan maksimal produksinya yakni 10.000. Lalu untuk unitnya kita isi unit per year juga. Selain persentase, kita isi unit per year. Kita klik OK. Nah, di sini ada persentase keberhasilan. Di sini kita isi 0,95 karena kita ingin tingkat keberhasilannya mencapai 0,95. Dan untuk unitnya kita isi fraction. Kita klik OK. Selanjutnya kita ke tahu basi. Equation-nya diisi ketersediaan stok tahu dikalikan persentase tahu basi. Lalu untuk unitnya kita isi unit per year. Sebelumnya, kita klik OK. Selanjutnya kita ke permintaan pelanggan. Kita isi jumlah permintaan dikali dengan rasio permintaan. Lalu untuk unitnya sama, kita isi unit per year. Lalu selanjutnya kita akan ke rasio permintaan. Di rasio permintaan ini kita isi equation ini satu. Kenapa? Karena biasanya equation di rasio permintaan ini bisa kita isi 1/100 atau salah satunya. Jadi di sini saya akan pilih equation-nya satu. Lalu untuk unitnya fraction per year karena type-nya konstan. Lalu kita ke persentase tahu basi ya. Di sini saya ingin persentase tahu basinya yakni 0,03, jadi kegagalannya hanya 3%. Lalu untuk unitnya kita isi fraction per year. Kita klik OK. Nah, kenapa saya tidak langsung running yang variabel ini? Karena ini adalah variabel perbaikan. Jadi saya menambahkan variabel ini untuk memperbaiki sistem dari real atau sistem nyata. Untuk tahu gagal, kita isi eh, ketersediaan stok tahu untuk equation-nya dikalikan dengan persentase tahu gagal. Dan ini unitnya kita isi unit per year. Kita klik OK. Dan untuk persentase tahu gagal ini kita isi equation-nya 0,02 karena saya ingin atau perusahaan ini ingin persentase kegagalannya hanya 2%. Lalu untuk unitnya kita isi fraction per year. Kita klik OK. Nah, jika sudah semua seperti ini, kita bisa melakukan model check dan juga unit check untuk mengecek apakah ada yang error terhadap sistem yang kita buat cek model. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka model sudah baik atau dapat dikatakan model oke. Lalu kita cek ke unit check. Ini kita no saja. Nah, bisa dikatakan unit are oke, maka tidak ada variabel yang salah di dalamnya. Setelah itu kita, nah ini kita bisa ganti arrow color-nya. Saya mau ganti warna abu-abu sesuai map saya. Lalu kita klik CTRL plus A lagi, lalu kita klik simulate. Ini kita klik no saja dulu. No, oke. Kita klik ke graf. Nah, di sini dapat diketahui untuk jumlah maksimal produksi tiap tahunnya ini ada kenaikan, akan tetapi tidak konstan atau tidak meningkat secara signifikan. Lalu untuk jumlah permintaan ini juga setiap tahunnya meningkat, akan tetapi tidak terlalu tinggi. Untuk ketersediaan stok tahu setiap tahunnya menurun. Lalu untuk peningkatan permintaan ini ada indikasi setiap tahunnya naik. Lalu ada penurunan permintaan, ini konstan saja, naik, akan tetapi mungkin tidak terlalu signifikan. Di sini ada permintaan pelanggan, ini permintaan pelanggannya naik. Kita bisa analisis ini satu persatu melalui laporan. Selanjutnya kita ke tabel. Nah, di sini
diketahui untuk jumlah permintaannya 5.000 pada tahun 2021 dan terus meningkat hingga 2030. Di sini 2022 didapatkan 5.800, 2023 didapatkan 6.728, lalu pada 2024 didapatkan 7.804, dan pada tahun 2025 kita dapatkan 9.053. Nah, kita hanya analisis hingga sampai ke 2025 saja. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan untuk running simulasi